Saudara, Transparency International Indonesia atau TII menyebut indeks persepsi korupsi di Indonesia merosot tajam. Bahkan posisi Indonesia berada di bawah Timor Leste dalam hal pemberantasan korupsi, saudara. Skor Indeks Persepsi Korupsi IPK atau Corruption Perception Index Indonesia tahun 2020 turun menjadi 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Hatala di kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan membacakan teks artikel tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Pak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Judul teks artikelnya adalah Ada Apa Dengan Korupsi di Indonesia. Korupsi sepertinya masih menjadi suatu permasalahan yang serius bagi bangsa ini. Apalagi situasi pandemi ini bisa dijadikan kesempatan orang-orang jahat yang mau berbuat korupsi. Bisa dilihat akhir tahun lalu, 2 menteri yang berada dalam kabinet pemerintahan sekarang menjadi tersangka melakukan korupsi secara besar-besaran. Bahkan yang dikorupsi adalah bantuan untuk rakyatnya itu sendiri. Dari contoh kasus tersebut bisa dilihat bagaimana seriusnya masalah korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International Indonesia atau TII, IPK Indonesia tahun 2020 merosot. IPK Indonesia pada 2020 sebesar 37, turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Dengan skor ini, Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei Transparency International Indonesia atau TII. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai, merosotnya IPK tersebut menunjukkan Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang tak serius memberantas tindak pidana korupsi. Skor dan peringkat IPK Indonesia tahun ini sama dengan negara Gambia dan di bawah Timor Leste yang meraih skor IPK 40 dengan peringkat 86. Secara regional, kata LPI, selain di bawah Timor Leste, Indonesia juga berada di bawah negara tetangga lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Indonesia sedikit berada di atas Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dan acuan pemerintah dalam melakukan evaluasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Mulai dari edukasi tentang merugikannya korupsi, pencegahan, dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sepertinya untuk sekarang edukasi, penguatan KPK, dan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih bisa menjadi pilihan pemerintah dalam memberantas korupsi. Semoga seluruh lapisan masyarakat semakin sadar betapa merugikannya korupsi dan Indonesia bisa pelan-pelan bangkit dari masalah yang tidak pernah selesai dari dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.